Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Kalau Mas Umam menilai, dengan diusungnya Sohibul Iman dari PKS, apakah nanti PKS akan meninggalkan Anies? Atau ini hanya strategi untuk memaksakan wakil Anies dari kader PKS? Ya, memang ini menjadi bagian yang sudah tersimulasikan sebelumnya, karena bagaimanapun juga statement dari Presiden PKS Pak Ahmad Syaihu beberapa waktu yang lalu menegaskan secara clear bahwa PKS dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi karena menjadi pemenang di level Pileg DKI Jakarta akan mengusung kader terbaiknya, dan hal ini terkonfirmasi bahwa PKS akhirnya mengusung mantan Presiden PKS Pak Sohibul Iman. Tetapi bukan berarti bahwa diusungnya Sohibul Iman menjadi calon gubernur kemudian akan menghentikan rencana atau bahkan kemungkinan terkait dengan kerjasama bersama Anies Baswedan. Karena bagaimanapun juga basis kekuatan PKS di DKI Jakarta yang terkonsolidasi, salah satunya adalah bagian dari kutel efek yang diberikan oleh Anies Baswedan sekaligus narasi perubahan yang kemarin digunakan dalam proses dinamika politik di 2024 yang lalu. Nah, oleh karena itu akan jauh lebih memungkinkan kalau misal kemudian Anies bersama PKS, komposisinya barangkali tentu butuh negosiasi, butuh kompromi, dan salah satu yang paling memungkinkan adalah Anies Sohibul Iman. Dan kalau misal kemudian itu dilakukan, rasa-rasanya tidak ada resistensi tersendiri antara Pak Anies dan juga Pak Sohibul Iman juga memiliki kedekatan yang cukup baik, dan keduanya juga memiliki latar belakang yang juga mirip, juga sama-sama pernah menjadi akademisi, bahkan sama-sama keduanya adalah mantan rektor Universitas Paramadina, dan hal itu tentu ada chemistry yang sudah terbangun, artinya tidak ada komunikasi politik yang terputus di sana. Yang kemudian perlu dihitung Sohibul Iman ya Mas Umam, mungkin itu kita boleh sampai di situ dulu ya, kemungkinan Anies Sohibul Imam. Nah, oke, memang mungkin antara Anies dan juga PKS akan lancar-lancar saja, tapi bagaimana dengan partai pengusung lain, Nasdem dan juga PKB? Nasdem kita tahu juga ada keinginan untuk mencalonkan sendiri kader-kadernya. Nah, bagaimana Mas Umam melihat hal ini? Ya, itu yang ingin saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana kemudian komposisinya? Memang tidak semuanya bisa tertampung dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan kompromi dan negosiasi di antara seluruh kekuatan elemen. Karena bagaimanapun juga besar kemungkinan dari koalisi Indonesia Maju juga akan melakukan segala cara untuk mengamankan basis kekuatan Jakarta. Oleh karena itu Anies termasuk juga lingkarannya PKS, termasuk Nasdem, termasuk PKB, termasuk PDIP barangkali, karena PDIP per hari ini juga agak gamang memberikan dukungan ke siapa, harus berhitung secara matang kemana kemudian bisa memungkinkan mereka mendapatkan kemenangan. Kalau misal kemudian PKS mau menerima posisi sebagai wakil dari Anies Baswedan dengan komposisi Anies Sohibul Iman, maka di saat yang sama PKS juga harus ikut bertanggung jawab terhadap apa yang kemudian bisa dikompromikan, dinegosiasikan dengan partai-partai pengusung yang lain. Misalnya dari Nasdem memiliki 3 calon, ada Wibi, ada beberapa nama yang lain, ada Pak Sahroni. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, tentu make sense. Tetapi bicara tentang logik kekuatan, memang Anies Sohibul Iman relatif cukup bisa diperhitungkan. Nah, adapun kemudian PDIP, kalau misal kemudian PDIP mau berhitung dan mau menurunkan standar egonya, barangkali komposisi Anies di posisi gubernur, wakil gubernur dipegang oleh PDIP dan wakil gubernur dipegang oleh PKS, dan PDIP bisa kemudian mendapat kompensasi dengan posisi ketua DPRD DKI Jakarta.
Barangkali itu bisa menjadi salah satu alternatif yang perlu dipikirkan, apakah kemudian Nasdem dan juga PKB mau menerima begitu saja, karena angka support suara yang dimiliki oleh PKB dengan 11 kursi, kemudian Nasdem juga cukup memadai di angka 8 sampai 10 kursi, tentu bukan angka kecil, tetapi betul-betul harus dipikirkan skema kompensasi dan negosiasinya seperti apa. Oke, kalau dari komposisi yang ini, kalau Mas Umam melihat kan semuanya ini tampak partai-partai sebenarnya berebut untuk menjadi cawagup Anies ya. Kalau kita lihat PKS sudah jelas, kemudian Nasdem juga sepertinya ada keinginan ke sana, PKB maupun juga PDIP begitu. Nah, ketika nanti harus ada yang tidak terpilih begitu ya, apakah mungkin ada poros baru Mas Umam di sini? Poros baru cukup memungkinkan untuk terjadi karena bagaimanapun juga sebaran perolehan suara di DKI Jakarta itu relatif cukup merata. Partai-partai yang mendapatkan angka sekitar 8%, itu ada sekitar 3 partai. Sementara kemudian yang cukup besar ada di angka 18, PKS sendiri, disusul PDIP 15, kemudian Golkar, Gerindra di angka 14, kemudian disusul partai-partai yang lain. Nah, kalau misal kemudian ada sejumlah partai yang mencoba untuk melakukan manuver dengan menciptakan satu gerbong sendiri, maka hal itu amat sangat memungkinkan. Tetapi di saat yang sama harus dihitung betul. Penciptaan gerbong ketiga berpotensi kemudian berpengaruh terhadap konsolidasi kekuatan, baik di gerbong Koalisi Indonesia Maju, termasuk juga di gerbong Anies Baswedan dan lingkarannya. Karena bagaimanapun juga gerbong ketiga berpotensi berdampak dan mengurangi soliditas dari masing-masing gerbong utama. Dan ini bisa menjadi game changer yang kemudian akan menentukan siapa di akhir pemilihan nanti, terutama kalau misal masuk di periode kedua, di fase pemilihan kedua, maka ngeblok dari salah satunya akan berdampak signifikan di sana dalam pemenangan. Baik, Mas Umam, terakhir singkat saja, bagaimana juga dengan Koalisi Indonesia Maju yang nampaknya ini masih santer bicaranya akan mengusung Kaisang Pangarep putra Presiden Jokowi menjadi cawagup. Nah, jadi cagupnya ini siapa, Mas? Kalau Mas Umam melihat? Ya, memang kalau Kaisang diusung dalam level calon gubernur, rasa-rasanya agak terlalu vulgar dan too obvious. Meskipun syarat-syarat kemarin sudah dibuka oleh Mahkamah Agung. Tetapi kalau misal kemudian diletakkan di fase, di level calon gubernur, akan terjadi fase kontraproduktif dan akan menjadi sasaran tembak. Kaisang memiliki angka, PSI memiliki angka sekitar 7%. Itu bekal yang cukup baik untuk di-exercise. Tetapi itu hanya cukup pada level cawagup. Kalau misal kemudian dia akan diletakkan sebagai cawagup, besar kemungkinan maka akan dipasang nama yang cukup kuat. Cukup kuat dalam konteks ini yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam konteks elektoral yang bisa menandingi Anies, salah satunya adalah Ridwan Kamil. Diakui atau tidak, ada sejumlah faktor-faktor yang bisa dihitung di sana. Oke, jadi Ridwan Kamil, Kaisang juga ada kemungkinan di situ ya. Baik, terima kasih Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik atas waktunya.